Ajian Lembu Sekilan dan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Kesaktian Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, sudah bisa dibuktikan dari sekelompok peristiwa-peristiwa utama yang dialami oleh Presiden Republik Indonesia pertama itu. Peperangan yang dilewati oleh beliau memperlihatkan bila presiden benar-benar adalah pria yang kokoh dan tangguh. Upaya-upaya untuk membunuh presiden bisa dibuktikan sudah sukses digagalkan. Kegagalan usaha pembunuhan itu sudah pasti tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kesaktian yang nyata-nyata dipunyai oleh Presiden Soekarno. Beberapa orang yang sama sekali tidak menyadari kesaktian yang dipunyai oleh beliau. Perlindungan yang dipunyai oleh beliau sukses membimbing beliau pada kemajuan lolos dari beragam usaha pembunuhan yang diarahkan terhadap beliau. Kesaktian Soekarno, Presiden Republik Indonesia, sebetulnya sedikit didapati oleh orang-orang. Kesaktian beliau sebetulnya diraih dari usaha yang cukup panjang. Usaha yang dikerjakan oleh beliau salah satunya ialah ritual-ritual yang bisa menyebut kapabilitas gaib yang berfaedah untuk perlindungan beliau dari usaha pembunuhan yang terus-menerus diarahkan kepadanya. Lolosnya beliau dari usaha pembunuhan yang diarahkan sudah menjadi saksi histori tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kendati kejadian lolosnya beliau dari sekelompok usaha pembunuhan dari beberapa penjajah ini sudah berjalan sangat lama, tapi kejadian ini senantiasa diingat menjadi sisi dari sejarah. Histori memperlihatkan bila presiden mempunyai kapabilitas gaib yang bagi beliau terus-menerus selamat dari beragam bahaya yang mendekati beliau. Ada yang menyampaikan kalau kesaktian dari presiden pertama Indonesia itu sebetulnya diraih dari ajian atau jimat sakti yang sampai kini dikantongi beliau. Jimat itu tidak sempat beliau tinggalkan. Argumen tersebut yang mengakibatkan Presiden pertama Republik Indonesia itu dapat terselamatkan dari sekelompok bahaya yang menerpa beliau. Dan bukan sekedar itu saja, ajian ini sama sekali sedikit orang yang sadar keberadaannya. Jimat ini senantiasa beliau bawa dimanapun beliau pergi. Jadi setiap bahaya yang menerpa tidak membuat beliau takut. Jimat berikut ini untuk perlindungan nyawa. Jimat yang terus-menerus disebut ini menjadi asal muasal Presiden Republik Indonesia itu sebetulnya mempunyai nama Aji Lembu Sekilan. Ajian ini dipercaya sebagian orang adalah peninggalan dari Patih Gajah Mada. Konon infonya jimat ini mempunyai kekuatan fantastik untuk perlindungan pemegangnya dari bahaya yang berpeluang menyerang pemegangnya setiap waktu. Sangat sedikit yang menyadari jika Presiden Soekarno mempunyai kecintaan yang cukup tinggi pada benda-benda pusaka. Perihal ini pula yang membuat beliau terproteksi dari bahaya yang menyerang beliau dari musuh-musuh besar Indonesia. Benda-benda sakti itu sebetulnya tidak diraih dengan gampang atau mudah. Beliau menyatukan satu persatu benda-benda pusaka yang memiliki kesaktian untuk perlindungan nyawa beliau dari bahaya besar yang mendekati. Kesaktian Soekarno, Presiden Republik Indonesia itu dirahasiakan untuk menghindari berita-berita tidak baik berkenaan dengan beliau. Presiden pertama Indonesia itu benar-benar menaruh sebagian benda pusaka untuk perlindungan beliau dari usaha yang berisiko membahayakan nyawanya. Benda-benda pusaka itu mempunyai ukuran sangat kecil. Ada yang menyampaikan kalau ukuran benda pusaka yang dipegang oleh presiden ialah sebesar kelereng. Mungkin saja berikut ini penyebab kenapa beliau selamanya memakai pakaian yang mempunyai beberapa kantong pada pakaiannya. Kantung busana itu difungsikan untuk menaruh sebagian benda-benda pusaka yang membuat Presiden Soekarno menjadi benar-benar sakti. Benar-benar berikut ini dikerjakan oleh presiden untuk perlindungan diri serta untuk perlindungan bangsa Indonesia dari bahaya musuh-musuh besarnya. Benda pusaka yang dipercayai dimiliki oleh Soekarno ialah dari model wesi kuning. Model jimat ini bisa terus-menerus dibawa kemana saja oleh beliau. Besar benda pusaka ini bisa dipercayai cuma sebesar kelereng saja.
Tidaklah mengherankan kalau beliau bisa membawa dimanapun pergi dengan mengantonginya. Besi kuning ini konon infonya diraih dari peninggalan kerajaan Mojopahit yang saat itu masih ada. Jimat ini mempunyai kekuatan untuk perlindungan pemiliknya dari bahaya besar yang diarahkan oleh musuh-musuh besar beliau. Jimat itu benar-benar termasuk juga jimat andalan Bung Karno. Tidaklah mengherankan kalau beliau sukses lolos dari kejahatan musuh-musuh besarnya yang mempunyai maksud untuk mengambil nyawanya. Kendati kesaktian Presiden Soekarno sudah populer bisa untuk perlindungan beliau dari bahaya yang mengintimidasi beliau, tapi beliau tidak bisa menghindar dari takdir yang maha kuasa untuk mencabut nyawa beliau. Bung Karno yang wafat disebabkan sakit ini membuat seluruh benda pusaka yang dimilikinya juga tidak luput dari perhatian. Banyak yang menyampaikan kalau benda-benda pusaka itu mesti dimusnahkan saat pemegangnya wafat. Hal semacam itu berlaku pula untuk benda pusaka yang dimiliki oleh Bung Karno. Maksud pemusnahan ini tidak berbeda, ialah agar arwah Bung Karno menjadi lebih tenang. Kesaktian Soekarno Presiden Republik Indonesia saat wafat juga turut hilang. Demikian juga dengan kesaktian benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Bung Karno. Segalanya turut hilang saat Bung Karno wafat. Tidaklah mengherankan saat Bung Karno wafat, benda-benda pusaka ini segera dihilangkan untuk turut berbarengan Bung Karno. Sehabis ditilik kembali, benda pusaka yang dimiliki oleh Bung Karno tidak cuma berhenti hingga di situ saja. Pastinya kita semua mengenali tongkat komando yang selamanya beliau pakai. Nyatanya tongkat itu juga memiliki kesaktian. Tongkat kebesaran Bung Karno ini memiliki kesaktian untuk perlindungan beliau dari bahaya yang mengintimidasi nyawa beliau. Di luar itu, beliau juga memiliki keris yang bisa untuk perlindungan beliau dari bahaya. Keris itu tidak selalu dibawa oleh beliau kemanapun, tapi keris itu hanya disimpan dalam rumah untuk perlindungan pemiliknya dari bahaya. Keseluruhnya benda pusaka itu dihilangkan berbarengan dengan wafatnya Bung Karno. Tidaklah heran kalau mungkin saja kita semua tidak mendapati benda-benda itu saat bertandang ke Museum Bung Karno. Benda-benda keramat itu benar-benar sengaja dihilangkan. Ada sejumlah benda pusaka yang disimpan serta dijadikan benda-benda bersejarah yang benar-benar utama. Sebagian benda itu di antara benda koleksi yang diunjukkan pada Museum Bung Karno. Walau begitu, benda-benda itu sukses disimpan oleh beliau serta menjadi benda bersejarah yang benar-benar utama. Kesaktian Bung Karno Presiden Republik Indonesia ini turut menghilang saat kesehatan beliau mulai mengalami penurunan. Terlebih dengan kesaktian benda-benda pusaka sebagai ajian dari Bung Karno, kesaktian itu turut menghilang berbarengan dengan kematian beliau. Sebagian salah satunya dihilangkan sampai menjadi kepingan-kepingan kecil yang tidak dimiliki nilai sama sekali. Pemusnahan benda-benda pusaka itu benar-benar dikerjakan melalui langkah private untuk serius menghilangkan efek sihir dari jimat-jimat itu. Benda pusaka yang dihilangkan dipercayai memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Jadi saat Bung Karno wafat, jimat-jimat itu dihilangkan melalui langkah istimewa agar bermaksud tidak mempengaruhi roh Bung Karno. Penghancuran itu mesti dikerjakan dengan selesai agar tidak ada yang terserang efeknya. Mungkin terdengar tidak masuk akal, apalagi bagi para milenial yang aktif sebagai netizen di media sosial. Semua hal berbau tradisional mistis seakan-akan jauh dari kenyataan, susah dialami dan dijadikan pengalaman pribadi. Namun percaya tidak percaya, banyak dari ilmu tradisional yang masih bertahan hingga saat ini masih dipelajari dan dijadikan sebagai bagian dari ilmu bela diri. Dari berbagai macam ilmu tradisional, ilmu Jawa adalah yang paling banyak digunakan, termasuk oleh Bung Karno. Dan ilmu Jawa ini pun tidak hanya satu, banyak. Salah satunya adalah ilmu lembu sekilan yang dimiliki oleh Soekarno. Dan konon, siapapun yang bisa menguasai ilmu ini bisa membuat dirinya kebal senjata. Peluru mental golok hanya jadi sisir yang digosokkan di kulit, tidak terasa sama sekali. Ilmu lembu sekilan bisa membuat siapapun yang menguasainya menjadi sakti. Menurut penuturan berbagai macam elemen masyarakat, tubuh para pendekar yang bisa menguasai lembu sekilan tidak akan mudah untuk dilukai. Setiap pukulan maupun tebasan senjata akan melenceng dari jalurnya sekilan.
Sekilan adalah bahasa Jawa untuk ukuran panjang sekitar 50 cm. Konon, kalau kita ingin menguasai ilmu ini, kita wajib menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang adalah puasa yang dimulai pada Kamis Wage, dan secara garis besar, puasa ini bisa dijalani seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah waktu berbuka dan sahurnya. Kalau kita menjalani puasa ini selama berbuka dan sahur, hanya diperbolehkan untuk makan dedaunan berbumbu garam dan minum dengan menggunakan air kendi. Dan apabila 40 hari tuntas, langsung dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 malam 3 hari. Yang dimaksud dengan puasa ini adalah kita tidak boleh makan, minum, dan tidur. Semasa hidupnya, Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, berulang kali menghadapi upaya pembunuhan, dan lebih dari 7 upaya pembunuhan yang pernah dihadapi Presiden Soekarno, tidak ada satupun yang berhasil. Menurut sebagian orang, lolosnya Presiden Soekarno karena beliau dianggap memiliki kesaktian. Kesaktian inilah yang membuatnya bisa lolos dari upaya pembunuhan tersebut. Masyarakat percaya jika Presiden Soekarno menyimpan banyak jimat dan benda pusaka yang bisa melindunginya. Meskipun beliau sering membantah anggapan masyarakat tersebut, masyarakat tetap tidak mengubah pandangannya. Selain itu, menurut penuturan orang pintar, Soekarno juga memiliki banyak ilmu Jawa yang dikuasainya. Salah satunya adalah ilmu lembu sekilan.